ya akhirnya itu juga yang membuat mereka penasaran karena memang ini belum pernah dilakukan gitu. Oke, sesuatu yang baru di masyarakat, ada pementasan seperti ini gitu. Jadi responnya inilah mereka antusias. Dari tanggal 20 Juli sampai 22 Juli 2023. Open publik, semua publik boleh nonton? Boleh dan gratis. Oke. Ada kopi gratis juga. Kopi gratis, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Banten News. Ketemu lagi di acara podcast Banten News. Hari ini saya ini bakal ngobrol-ngobrol dengan apa ya? Kalau sekarang mungkin dedengkot teater apa ya? Orang-orang teater di Banten yang sampai sekarang masih eksis. Soklah kenalin dulu siapa, kemudian aktif di teater apa, supaya Sobat Banten News juga kenal. Oke. Sebelum Iya, ngomong konon baju kayak rebutan gitu mah ya. Kayak anggota dewan rebutan kursi kok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tirta Nugraha Pratama. Aktivitas saya di Pandeglang Creative Hub juga. Kemudian pengajar di SMK 1 Pandeglang. Oke. Kebetulan SMK 1 Pandeglang itu satu-satunya jurusan. Ada satu-satunya jurusan yang di dalamnya ada teater ya. Ada teater, jurusan Ada teater. Wah, Walaupun kompetensinya di tata artistik, tapi tata artistik teater. nggak tersesat itu soal anak-anak di sekolah diajarin teater. Itu Susah kerja itu. menyesatkan. Tapi akhir-akhir ini memang malah lebih asik sih. Jadi teman-teman di pemeranan malah yang sulit Oke. dapat kerja. Nanti kita ngobrol lagi nih tentang Ya. pelajar dan teater. Sekarang Kang Imat nih. Ya. Kalau Kang Imat kayaknya lebih dekat ke masyarakat. Soalnya kemarin habis pentas benar. ngadang ini. Nah, ini menarik nih. Ada yang dengan pelajar, ada yang dekat dengan masyarakat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Imam. Sekarang aktif di Komunitas Kembali Indonesia. Kebetulan di Komunitas Kembali Indonesia juga saya menyutradarai pertunjukan. Komunitas Kembali sendiri memang punya ciri dalam pilihan berteaternya gitu, yaitu menggunakan pendekatan back to masyarakat. Back to publik Ya, ya. Back to nature. Ya, teater pemberdayaan gitu kan Oke, istilahnya. Kalau yang istilah populernya saat inilah gitu. Ya, melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk menggali isu lokal, terus kemudian itu ditransformasi ke dalam bentuk pertunjukan yang ditonton oleh masyarakat itu sendiri juga gitu. Mat, saya kayak pengen ke Imat dulu, Mat. Ini kan Imat ini lebih apa ya, berteater dengan masyarakat lah. Maaf, saya itu panggilnya Imat aja. Maaf. Ya. Ini kan agak-agak repot juga ya kalau kamu itu berteater dengan masyarakat. Kadang-kadang dengan orang-orang yang berteater juga kan harus proses panjang kan, mulai dari reading apa segala macam. Kemudian kamu harus berteater, berkesenian dengan masyarakat yang maaf mungkin mereka nggak tahu juga, belum ke dasar-dasar teater aja belum, kayak gimana apalagi kalau vokal segala macam. Nah, gimana itu, Mat? Kemarin yang pentas Adang kamu melibatkan emak-emak, kemudian tukang masak yang biasa di dapur tiba-tiba harus ke panggung gitu. Awalnya kan memang udah ada metodenya sih, Kang. Oke. Memang betul-betul metodis gitu. Pendekatannya kan kayak pakai aus boal gitu. Dan kemudian dikembangkan juga di Indonesia gitu. Beberapa metode-metode itu saya adaptasi gitu di pilihan proses komunitas kembali sendiri gitu. Mulai dari analisis sosial gitu. Dan analisis sosial juga warga itu memang dilibatkan gitu. Jadi memang kita sebagai fasilitator di awal itu gitu. Jadi mendengarkan lebih ke memancing mereka untuk bercerita tentang dirinya, tentang sosial masyarakatnya, lingkungannya gitu. Nah, dari hasil analisis sosial itu yang nanti akan kita pilah gitu. Akan kita pilah, terus kemudian ada brainstorming, akhirnya tuh di treatment kayak dialog dan sebagainya. Itu memang mereka sebetulnya nggak perlu didirect, Kang, karena memang justru Autentifikasinya itu ya yang malah menarik itu ya. Yang menarik itu. Apa yang biasa mereka lakukan misalkan ketika di dapur kemudian dipentaskan Adang, itu juga yang bakal muncul di dialog-dialognya kayak gitu. Oke. Ini kan menarik, biasanya kan orang mengetas di panggung itu adalah mengangkat kondisi sosial, kondisi di masyarakat. Sementara kamu mengajak masyarakat sendiri bukan hanya sebagai objek, tapi langsung sebagai subjek.
Itu mereka dilibatkan itu di dalam apakah di panggung ataukah di bidang apa mereka dilibatkan atau di semua lini, di kepanitiaan, di artistik, kemudian mereka dilibatkan juga di lighting atau seperti apa? Di ini sih apa ya, di panggung iya sebagai performernya Oke, gitu. ada yang bakal aktor Sebagai pemain. aktor, terus kemudian di kepanitiaan juga mereka ya kayak misalkan tim kebersihan, terus kemudian apa persiapan lah, lebih ke persiapan gitu, kayak membangun artistiknya, membuat propertinya gitu, itu dilakukan secara bersama gitu. Dan warga kan biasanya paling senang tuh bikin-bikinan kayak begitu kan. Idenya pun itu banyak juga yang memang akhirnya dari mereka gitu, ide-idenya itu. Nanti kita ngobrol lagi, Bang. Nanti kita tektokan aja, Kang Tirta juga menyelotokin kayak gini pengalaman kayak gini. Ini tadi menarik nih, Kang Imaf juga, Kang Imaf lagi sih. Tirta bahwa ngegarap pelajar dan itu jurusan teater ini seperti apa tantangannya, sementara sekarang kan anak-anak milenial itu lebih suka di anak-anak digital lah, main film, musik yang lebih, kemudian main teater yang prosesnya lebih panjang dan kayak gitu. Gimana tuh? Macam-macam sih tantangannya. Setiap anak itu punya apa ya? Jadi istilahnya masyarakat itu, orang tua terutama masuk ke sekolahan itu ya, yang penting masuk sekolah SMK 1 aja dulu, gitu kan. Nah, itu juga jadi persoalan nantinya. Ketika anaknya masuk, lihat jurusannya kayak gitu kan, repot juga. Ya akhirnya tetap kembali ke dasar lagi. Kita apa namanya, berproses itu dari mulai nol, pengenalan segala macam. Kemudian baru di kelas 11 mereka baru masuk kompetensi tata artistiknya. Jadi kelas 10 itu mereka masih bermain, masih main musik segala macam, itu silakanlah. Berbahagia lah prosesnya gitu. Enggak ada yang serius-seriusin dulu, tapi bahagia dulu. Berbahagia tapi dulu aja. Peminatnya banyak. Alhamdulillah. Satu angkatan itu jangan-jangan cuma 5 siswa doang. Ya, awalnya kayak gitu. Nah, sekarang awalnya kayak gitu. Tahun pertama paling banyak 5, terus naik lagi 6, 7, 8. Nah, sekarang itu sudah terpenuhi. Angkatan keberapa? Kan lagi PPDB nya itu udah penuh. Oh, satu kelas. 40 siswa ada. 36. Wah, itu udah bisa bikin kelompok teater berapa ya? Nah, itu dia. Oke, nanti kita ngobrol dulu, tapi sebelum ngobrol karena kita warung, saya harus manggil tukang kopi dulu, Teh Dias. Nah, supaya sambil ngopi-ngopi enak ngobrolnya. Sambil ngerokok kita ngopi juga. Neng Dias. Ah, ini tukang kopi ya, langganan di sini nih tukang kopinya nih. Jos kopinya lah. Enaknya beda ya. Nah, ini Teh Dias nih. Bener-bener. Oke, sambil ngopi ya, kita ngopi. Gorengannya menanti lah, ngambil kerupuk atau apa. Keluarga juga belum matang ya. Kemarin habis bikin adang atau ngadang? Adang. Gimana prosesnya ini kan, dari berangkat dari tradisi lokal, kemudian kamu angkat ke atas panggung, dan kemudian bagaimana respon publik kayak gitu? Ya, prosesnya kan sebetulnya karena memang adang ini pertama belum BBTB kan, kita sebetulnya pengen mendorong itu kan, jadi kearifan lokal atau aktivitas sosial budaya ini menjadi WBTB gitu. Makanya kami mengangkat itu gitu. Dan kebetulan belum pernah ada yang menuliskan juga gitu yang di Kabupaten Serang itu gitu tuh, adang itu. Makanya di awalnya kita memang riset gitu, melibatkan peneliti yang memang sering meneliti gitu tuh untuk melakukan riset adang itu sendiri gitu. Nah, hasil riset itu kemudian kita olah tuh menjadi pertunjukan dan juga film, dokumentari lah. Oh, dokumentarinya proses adang itu. Iya. Tapi dijelasin dulu Kang, soalnya yang nonton Banten ini sampai Jerman, sampai Belanda. Adang itu apa sih? Apa ngadangin orang di pinggir jalan kayak gitu malah kira atau adang apa? Atau adang Esparman gitu. Nah, adang itu apa sih? Biar masyarakat juga ngerti apa sih adang itu, kemudian dipentaskan dalam bentuk apa nantinya hasil karyanya. Adang yang kita angkat sih sebetulnya lebih ke aktivitas sosial budaya masyarakat itu sendiri gitu. Di mana mereka punya satu tradisi, mungkin di wilayah-wilayah juga punya ya tradisi ini gitu, karena memang ini tradisi Nusantara lah saya rasa gitu. Cuma yang membedakan adalah penamaannya aja gitu. Nah, di Serang sendiri gitu menyebutnya adang gitu. Sebetulnya inspirasinya dari dari adang itu teknik menanak nasi gitu. Teknik menanak nasi dengan cara tradisional gitu.
menggunakan tungku yang memang disusun sedemikian rupa, terus kemudian dangdang dan juga kukusan gitu yang dari bambu itu gitu. Tekniknya itu ya di aron dan sebagainya. Jadi sebetulnya teknik, cuma karena memang tradisi ini ada di hajatan yang masih tersisa gitu tuh, di hajatan yang biasa dilakukan gitu. Nah, nasi ini mungkin menjadi satu sentral gitu, akhirnya mewakili penamaan aktivitas dapur itu sendiri gitu. Makanya kan kalau ada yang hajatan itu, warga itu ditanya mau kemana, mau ngadang, mau ke yang adang gitu. Jadi mewakili aktivitas dapur itu sendiri gitu kan akhirnya. Kalau tradisi itu pasti ada ritual, ada apa segala macam, ada mantra, kemudian ada rupa-rupa lah. Nah, itu kamu angkat juga kemudian di pentas atau pada aktivitasnya aja? Termasuk diambil juga di ritual-ritualnya, mantra-mantra mungkin apa sih jangjawokan dan segala macam masih hafal lah. Ada satu itu yang memang memasak lauk-pauk. Ada mantranya. Nah, supaya Banten News juga tahu nih, jangjawokan masak lauk supaya apa itu? Supaya enak atau supaya apa? Iya, supaya lancar. Ini udah sinkretis sih Kang bentuknya, karena memang udah ada doa-doa yang memang dengan cara Islam gitu. Termasuk ininya juga mantranya itu ya kayak Asyhadu syahadat Fatimah kang olah-olah kayak begitu bla 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 bla. Umar Usman kang ngicipi kayak begitu. Ya pokoknya gitulah, enak. Fit di sini. Sampai muncrat kali ya. Jangan-jangan sampai muncrat. Banyak sih Kang, sebetulnya banyak, dan itu diolah sama kita jadi satu elemen yang memang hadir di pertunjukannya juga gitu. Entah itu dikemas lewat musiknya gitu. Terus kemudian ya banyaklah elemen-elemen yang lain yang memang itu dari adang itu sendiri gitu. Terus kemudian hadir di dalam pertunjukannya gitu. Pertunjukannya kan saya memberi judul lain gitu, bukan adang itu, Matra Pawon itu dimensi dapur gitu, karena saya menghubungkan dapur dengan ada interrelasi dengan kondisi masyarakat di sana. Siap. Nah, kalau Kang Tirta ini kan dipelajar ya, apakah akan lebih serius ini juga kemudian dalam pentas melakukan kajian, kemudian segala macam berangkat dari tradisi, atau mereka anak pelajar-pelajar ini ketika berkesenian di pentas itu mereka happy aja, misalkan bikin pentas, ya tema ini sih, yang penting happy atau seperti apa? Kalau di sekolahan itu menengah lah istilahnya. Jadi ada saatnya kapan untuk menggembirakan anak-anak, ada kalanya pelajaran itu bikin mumet anak-anak. Bikin yang serius ini ya. Karena emang karena studinya tata artistik, jadi memang itu juga harus berdasarkan riset. Utamanya riset terhadap teks, baik teks verbal atau maupun teks non verbal. Misalkan teksnya adang juga, itu mereka misalkan ada project harus bikin artistiknya adang ya, otomatis mereka juga harus terlibat untuk di penelitiannya segala macam. Karena itu sih maksudnya disiplin proses itu ya harus dimulai dari riset di teater itu. Kang, kalau ini saya menarik juga nih, ada jurusan artistik kemudian teater kayak gini. Ini ngeracunin anak-anak percaya diri bisa masuk kayak gitu tuh kan. Kalau jurusan komputer misalkan kerjanya tuh di komputer itu enak. Sekarang tuh jurusan desain grafis, dan ini anak teaternya mau kerja apa gitu. Sebenarnya mas simpel itu. Ngeracunin bisa mereka mau itu tersesat itu. Persoalan mudah. Sekarang ya, maksudnya baru kepikiran sekarang juga 1 tahun yang lalu. Jadi untuk meracuni siswa-siswa SMP itu untuk mau masuk ke jurusan seni pertunjukan atau tata artistik teater. Jadi kita bikin profil-profil yang memang wah ini sekolahnya main-main, terus nggak pernah di kelas gitu. Muridnya boleh gondrong dengan cowoknya enggak? Ya enggak. Kan anak-anak teater biasanya gondrong kayak gitu. Enggak. Itu masuknya di wilayah tata tertib. Jadi setidaknya kita membuat kenyamanan dulu aja untuk siswa. Misalkan kayak saya kan ngajar di mata pelajaran produktif kan. Nah, produktif itu jamnya itu dari jam awal pertama sampai jam terakhir pulang juga bisa. Jadi kayak guru SD kan saya. Jadi istirahat masuk kayak guru kelas seharian. Kayak guru kelas. Kayak guru seharian ngadepin murid cuma gitu doang. Mata pelajarannya 3 misalkan yang saya pegang.
Jadi istirahat masuk ketemu lagi Ketemu saya. lagi. Tapi cuma beda mata pelajarannya doang. Nah, makanya Enggak, yang masalahnya muridnya ngebosen nggak tuh ngeliatnya Pak? biar nggak bosan makanya saya ajak latihan kadang di lapangan atau kadang di taman gitu. Kalau kadang juga kalau misalkan saya ada project di luar, beberapa siswa saya ajak Oke. untuk apa ya istilahnya? Mereka merasakan bahwa dari teater ini juga bisa Ya, aja beli pulsa gitu, bener. Nah, yang keduanya, karena sekarang berbicaranya tata artistik, itu ada tata rias, tata busana, itu yang paling diminati. Jadi teman-teman siswa itu bisa lah nggak make up bisa make-upan, bahkan alumni-alumni itu banyak yang jadi MUA juga untuk wedding. Untuk apa lagi acara-acara hitanan atau wisudaan gitu. Bisa jadi WO sekarang mungkin. Bisa jadi WO. Jadi lebih fleksibel sebetulnya untuk menjawab tantangan bahwa teater itu mau kerja apa itu gampang. Kalau belajar di artistik bisa jadi WO, bisa jadi apa macam-macam nih udah. Kalau PKL itu kan, nah ini kan ada. Sekarang kalau anak teater itu gimana PKL-nya ke Sanggar? Gampang. Kita titipin di vendor sound system, vendor wedding, vendor lighting. Ada lagi di tempat saya di Creative Hub yang di Pandeglang juga ada yang PKL. Jadi sebisa mungkin anak-anak itu nggak mati aktivitas berkeseniannya, walaupun bidangnya di luar teater gitu loh maksudnya. Saya tuh pernah sekali nonton di anak SMK 1 itu pas acara Hakordia kalau nggak salah 2017 yang di Salbay itu asik itu anak-anak bikin pementasan tentang isu area anti korupsi dengan gaya itu kayak ubruk tapi kayak apa ya kayak lenong segala macam kayak gitu. Nah seperti apa tuh Kang waktu itu konsepnya Kang? Itu sih sebetulnya itu yang main-main. Yang tidak terlalu serius. Jadi kalau misalkan IMAP bilang bahwa cerita itu disusun oleh masyarakat itu sendiri kalau di kita istilahnya itu ada collective text. Jadi teks itu biarkan mereka yang cari, yang bikin. Temanya misalkan korupsi atau anti korupsi, berarti mereka harus mencari kata-kata yang yang berhubungan dengan itu. Nah, dibikin latihannya sama, muter gitu, milih satu kata dibikin benang merah, lalu dipentaskan. Itu juga kolaborasi sih, kita nggak full SMK 1, ada SMA 2-nya, ada grup musik UT etnik juga. Yang Jadi mainnya. Anak-anak yang di SMK 1 ini pelajari ini juga bisa ikut di luar itu ketika pementasan. Justru kalau misalkan siswa itu kebanyakan di sekolah nantinya nggak berkembang kalau menurut saya. Jadi saya mah lebih senang anak-anak dipanggil sama sanggar mana gitu untuk bantuin nari segala macam, silahkan. Jadi nggak harus mereka nggak harus ini nanti ketinggalan pelajaran gitu loh maksudnya. Tapi kan di capaiannya pembelajaran mereka udah bisa nari aja itu udah tercapai. Nggak usah dikasih ujian juga, itu udah lulus aja gitu. Gitu, asalnya kayak gitu. Udah pokoknya nilainya bagus lah kalau udah ikut. Ingat waktu zaman kuliah kalau udah nulis artikel di itu pelajaran bahasa Indonesia udah bagus gitu. Kalau bahasa Indonesia udah keren lah kalau udah tulisannya ada dimuat. Sekolah menuju kerja. Nah sekarang tadi kita udah ngobrol tentang gimana kegiatan Kang Imaf dan di internalnya. Nah sekarang saya pengen juga mendengar Kang dua tokoh teater Banten ini terkait teater di Banten seperti apa sih sekarang? Apakah bergairah atau mati suri atau layak ya walayamut kayak gitulah, hidup enggak mati enggak atau seperti apa nih? Ya macam-macam. Sebetulnya mereka ya kami gitu ya dari setiap komunitas itu sebetulnya hidup gitu. Cuma ya tadi itu mungkin kurang kolaborasi itu kurang produktif gitu. Kurang kolaborasi dan kurang produktif, kolektifnya kurang gitu Kang. Jadi akhirnya sibuk dengan masing-masing gitu. Mungkin ya harus ada kolektif itu gitu tuh yang memang akhirnya punya keresahan yang sama, terus kemudian punya membangun mutual ekosistem di dalam teaternya itu sendiri gitu, sesama pelaku gitu.
ya itu yang perlu dilakukan sih menurut aku gitu. Nggak, kalau dulu misalkan waktu di era awal 2000-an, saya pernah nonton teater misalkan Barabah, Tate Najla kayak gitu di Gedung Golkar, itu hampir penuh gitu yang nontonnya. Terakhir hampir setengah tahun atau setahun yang lalu saya nonton di kampus ada kelompok teater kayak gitu. Yang nonton gak lebih dari 15 orang dan itu mobilisasi gitu. Benar. Ini fenomena seperti apa? Apakah masyarakatnya yang nggak suka dengan teater atau teaternya kurang berkualitas atau seperti apa? Kalau dulu kan banyak macam, banyak faktor nah, juga. Kalau Kang Tirta gimana ngelihat? Kalau dilihat dari sisi penonton atau masyarakat ya memang tadi itu sudah berpindah ke era-era digital. Mereka sering lebih enak atau lebih nyaman nonton YouTube Short misalkan. Nah, yang keduanya cerita atau proses yang ditampilkan juga itu berpengaruh. Berpengaruh karena memang kita mau targetin penonton itu kalangan mana. Nah, itu ada nanti di wilayah analisis pasar juga. Kita mau hajar pasar yang mana nih? Kayak kemarin saya bikin pertunjukan One Day Expo namanya itu campur-campur. Jadi saya open ticketing maksudnya. Walaupun memang harganya murah 5.000 dan itu tidak pakai tiket secara resmi, H-3 itu diumumkan, selebihnya ada undangan dan itu memang habis sampai overload. Ada yang mau beli tiket juga nggak kebagian, saya suruh pulang lagi. Itu artinya ya kita harus menyesuaikan pasar dan juga memberi edukasi terhadap pasar. Ya artinya itu tadi kesadaran masyarakat juga harus kita hajar lewat konten-konten. Coba kalau misalnya Kang Imat gimana pandangannya tentang fenomena seperti ini? Ngomongin ekosistem kan sebetulnya banyak yang terlibat gitu kan, termasuk penonton gitu. Ngomongin ekosistem teater termasuk mungkin kritik bus teater gitu kan ya, bagaimana wacana-wacana teater terkini di Banten seperti apa, itu juga aku rasa penting gitu tuh. Ya tadi penonton gitu ya. Aku bener sih kata Kang Kijing tadi tuh gitu, segmen penonton di kita itu lebih banyak pelajar dan mahasiswa gitu ya, karena memang kebutuhannya kalau di Banten itu media bahan ajar itu sendiri gitu. Ya akhirnya dimobilisasi oleh guru atau dosen-dosennya gitu. Bahkan saya pernah ini kan, karena memang punya kegelisahan, saya pengen punya penonton yang baru gitu. Pentaslah kita di kafe gitu kan, di kafe yang memang saya pikir mungkin akan ada pengalaman baru gitu dan ditonton oleh orang-orang yang memang nggak mungkin awam dengan teater gitu, penonton baru. Ternyata pas di kafe juga karena memang dipublish gitu di media sosial, ternyata penontonnya lebih banyak mereka lagi gitu, dari kalangan mahasiswa dan pelajar gitu. Itu juga mungkin yang perlu kita pikirkan bersama ya sebagai pelaku gitu, bagaimana edukasi juga masyarakat lebih meluas gitu. Kalau kemarin waktu Adang itu kan masyarakat itu dilibatkan di atas panggung dan di panitiaan. Kalau respon mereka ketika pementasan, penontonnya gimana? Apa serame organ tunggal atau atau seperti apa? Atau jangan-jangan yang nontonnya cuma anaknya si itu yang lagi manggung atau seperti apa? Kemarin sih rame alhamdulillah gitu kan, karena memang disosialisasikan kan. Karena sebelumnya jauh sebelum kegiatan yang dilakukan juga disosialisasikan gitu. Kita kumpulkan RT, RW, terus kemudian perwakilan warga, komunitas yang di sana gitu. Ya akhirnya itu juga yang membuat mereka penasaran karena memang ini belum pernah dilakukan gitu. Sesuatu yang baru di masyarakat ada pementasan seperti ini gitu. Jadi responnya inilah mereka antusias gitu. Latihan pun mereka nonton gitu, pas latihan pun gitu, dan saat pementasan pun mereka nonton gitu, walaupun mungkin ada beberapa hal yang nggak mereka mengerti, tapi bagi mereka itu hal yang memang lain gitu. Akhirnya jadi alternatif lain selain televisi gitu kalau di desa gitu kan. Jadi mereka karena memang di sana juga jarang juga hiburan live kayak gitu, gitu kan. Jadi akhirnya rame gitu. Dan satu lagi memang daripada masyarakat yang di kota
antusiasnya itu memang masyarakat desa untuk pertunjukan-pertunjukan. Tapi waktu Adang tuh free kan? Nggak pakai tiket? Oke. Tapi kalau ditiketin gimana tuh responnya? Jangan-jangan aku pernah pentas juga Kang, sama juga konsepnya apa ya? Kalau itu saya melibatkan anak-anak nongkrong di kafe tuh di Jawilan kebetulan waktu itu. Mereka juga nggak bermain teater gitu kesehariannya, cuma temen punya kafe terus kemudian saya live in di sana beberapa bulan gitu, dan mengajak beberapa anak-anak yang suka nongkrong itu main teater gitu. Dan memang waktu itu bikin pertunjukan buat ditonton siswa gitu, pelajar lah gitu. Tapi warga juga antusias nonton dan saya tiketing dan warga saya gratiskan memang. Tapi mereka itu ada yang bawa pisang, ada yang bawa cabai rawit kayak gitu Kang. Menariknya di situ walaupun nggak semua gitu tuh. Ya saya bebaskan gitu. Kang Tirta terkait teater pelajar lagi nih. Tapi ini udah keluar dari SMK 1. Kalau dulu-dulu itu kan teater pelajar itu sangat bergairah. Ada SMA Ciruas, Mansa, ada Pasema, Mandua, kemudian Jawilan. Itu banyak kelompok-kelompok teater pelajar itu yang begitu bergairah. Tapi sekarang kecuali SMK 1 karena saya 2 kali kalau nggak salah pernah nonton, pernah lihat. Ini kok nggak kedenger nih? Kenapa nih? Apa emang udah mati atau memang mereka hidup dan hanya di dalam aja kayak pentas-pentasnya kayak gitu? Saya mengikuti perkembangan itu. Jadi memang dulu itu kalau misalkan ada festival teater pelajar itu pasti walaupun banyak yang peserta yang terlibat memang, tapi yang ya saya pribadi juga pernah ikutan jadi peserta waktu zaman masih pelajar. Jadi yang ditakutkan itu ada saingan-saingan berat istilahnya. Nah itu juga sekarang tidak seramai itu. Karena memang apa ya, kalau di Pandeglang sendiri pertama sih persoalan instruktur. Instruktur itu kadang kan sekolah-sekolah hanya memanggil instruktur by event, jadi tidak diikat secara kepegawaian. Nah, itu juga berpengaruh. Ketika instruktur itu hanya dipanggil by event aja, ya itu aktivitasnya sudah selesai. Kecuali kalau misalkan instruktur diikat sebagai pegawai, itu bisa inten maksudnya. Ini juga harus jadi catatan buat sekolah-sekolah. Misalkan kalau misalkan untuk ingin menghidupkan kembali aktivitas kesenian apapun, ya itu bisa apa namanya, bisa mengikat instruktur itu jadi pegawai, walaupun memang statusnya hanya honorer atau apa gitu, tapi memang bukan guru, karena memang kalau syarat guru itu kan harus sarjana. Di teman-teman sanggar juga kan tidak semuanya sarjana. Makanya harus ada kebijakan yang memang bisa merekrut tenaga ahli atau instruktur lah, bukan tenaga ahli. Itu dilakukan di SMA 2 Pandeglang. Jadi ada beberapa instruktur per bidang. SMA 2 Pandeglang juga sekarang aktif. Tapi itu kan di internal sekolahnya. Tapi kan kalau misalnya kayak gini, orang latihan terus, tapi manggung enggak. Itu kan juga kan kadang melemahkan semangat. Kalau dulu kan ada festival teater pelajar, kemudian banyak event-event kayak gitu. Untirta mengadakan misalkan festival teater pelajar. Nah sekarang kok nggak kedengarnya festival. Nah ini juga kan anak-anak pelajar, aing latihan wae, irah manggung udah greget aing enggak, oke gitu kan. Nah gimana? Justru ini sama teman-teman komunitas teater sebanten itu kemarin kita sempat kumpul juga ya, maafnya. Memang menginisiasi festival teater Banten. Dan itu terbukanya tidak ada batas kalangan pelajar atau umum atau mahasiswa gitu. Jadi untuk sementara ini memang dipilih 10 peserta yang mewakili 3 unsur itu, pelajar, mahasiswa, dan independen atau umum gitu maksudnya. Nah, itu sih harapan kedepannya bisa di-open lebih luas lagi. Nah nanti mah harus, ya mudah-mudahan harapannya nanti peserta itu berbondong-bondong, artinya siapa cepat dia dapat untuk registrasi. Nah sementara ini hanya berdasarkan undangan aja. Jadi undangan diadakan Festival Teater Banten nanti tanggal 20 Juli sampai 22 Juli 2023 itu di Teater Guriang. Nah, venue-nya juga di tempatnya independen.
tapi pesertanya berbagai kalangan, pelajar, mahasiswa, dan umum. Itu tapi sementara ini masih basis undangan, belum berbasis undangan, belum terbuka siapapun kayak gitu untuk ikut tampil di situ festival. Ya. Nah kalau Imat ngeliat gimana nih terkait festival pelajar nih? Ya sebagai mantan pelajar dan dulu kan aktivis di Pasema ini, orang panggung di Pasema gimana? Nggak greget misalkan ngeliat Pasema sekarang kok nggak kurang kedengar atau seperti apa? Karena memang susah mencari kader gitu tuh, yang memang di teater gitu tuh. Kang, kalau selama ini pernah nggak ada mapping misalkan di Pandeglang dan Kabupaten Serang aja lah karena perwakilan Lebak dan Cilegon nggak ada. Nah, pernah nggak di mapping ada berapa sih kelompok teater di Kabupaten Serang, di Pandeglang yang sanggar ada berapa, kemudian pelajar ada berapa, kemudian mereka berkumpul bikin event. Udah pernah dilakukan atau seperti apa? Kalau dulu di FTP itu selain event festivalnya gitu, memang kita buatkan forum teater pelajar waktu itu gitu. Ada forum yang memang itu komunitas-komunitas teater sekolah itu Kang gitu, yang memang di sana bisa saling berkomunikasi gitu. Dan selain berkomunikasi kita juga memberi satu kayak workshop gitu, keaktoran, penyutradaraan, produksian gitu. Itu juga di dalamnya dilakukan gitu menjelang festival teater pelajarnya ini gitu. Nah sekarang justru banyak yang hilang kan gitu. Akhirnya ya database yang memang kita punya juga yang masih aktif itu mana perlu dilakukan pendataan lagi sih sebetulnya gitu. Kalau di pelajar ya gitu. Kalau di Kabupaten Pandeglang kumaha di Pandeglang? Pandeglang hampir sama kasusnya. Yang dulunya muncul sekarang redup gitu maksudnya. Nah saya dan teman-teman itu memang sedang meramu itu bagaimana caranya untuk membuka komunikasi dulu intinya. Nah komunikasi udah terbuka, baru akan melakukan sesuatu project istilahnya kolektif. Bisa karena sekarang itu di Pandeglang alhamdulillahnya Balai Budaya itu sudah terbuka, sudah bisa dipakai lagi oleh seniman-seniman. Jadi nanti rencananya memang setelah Festival Teater Banten yang di Guriang ini akan dibuka open class. Kita akan buka open class dan itu melibatkan semua jenjang, SMP bahkan SD juga boleh, pelajar umumnya juga boleh, mahasiswanya apalagi gitu. Ya itu tujuannya itu tadi mapping. Jadi kan kalau beberapa perwakilan kumpul ke sana ketika datang ke sekolahnya pasti ada kegelisahan, ada stimulus juga untuk melakukan sesuatu di sekolahnya atau kalau yang kampus di kampusnya gitu. Kalau respon pemerintah sendiri seperti apa? Ada nggak sih support dari mereka bahwa teater ini penting loh dilestarikan, dikembangkan, minimal dilestarikan lah yang ada nih. Kalau berkembang enggak juga minimal yang ada ini nggak mati lah. Atau seperti apa teater itu? Suri-puri pedewek bek, kumaha dia bae. Atau kumaha? Ya harus jemput bola akhirnya kita Kang. Mereka mungkin nggak sempat ya memikirkan hal itu. Ya banyak pikiran mereka memikirkan rakyat itu sibuk mereka mikirin jalan segala macam. Dan akhirnya kita yang perlu jemput bola dan menjelaskan gitu tuh. Ya walaupun bentuk dukungan itu mungkin bisa ada bisa enggak kan gitu. Artinya intinya kita yang harus jemput bola gitu. Mereka bukan menawarkan diri untuk apa? Nih bolanya gitu. Tapi kitanya gitu. Ya minimal kan support seperti misalnya Kabupaten Pandeglang ini Balai Budaya di open nih sebagai ruang publik yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman seniman. Nah misalkan di Kabupaten Serang seperti apa tuh? Apa pendopo bupati sok main teater di situ kan? Atau seperti apa kayak gitu? Belum ada. Nah, ya itu susah. Akhirnya susah. Minimal nggak ngasih duit juga minimal ngasih aqua, aqua merek nggak apa-apa lah, walaupun kayak iklan juga lah. Minimal air mineral ngirim gitu. Ya nggak terfasilitasi sih, artinya kita belum merasa diakomodir memang gitu. Belum merasa diakomodir. Itu juga yang mungkin membuat kita kesusahan, kayak misalkan ruang kumpul memang belum ada tuh kayak di Kabupaten Serang gitu. Ya kemarin aja ada grup, akhirnya kan grup WA gitu, dipermudah lah gitu dengan teknologi informasi itu gitu. Akhirnya kami masukkan beberapa pelaku gitu tuh. Ya komunikasinya lewat itulah gitu. Mungkin buat pemerintah orang teater itu orang kaya yang tidak perlu dibantu. Dianggapnya lah orang-orang mampu ini, jadi tidak perlu dibantu. Tapi itu aneh juga emang. Gimana Kak? Jarang, maksudnya bukan jarang, bahkan nggak ada gitu maksudnya.
selama ini ya bukannya iri dan bukan sirik juga ya, maksudnya selama ini banyak event-event itu yang melibatkan pertunjukan musik, tari, teater nggak ada, jarang. Sekalipun ada ya harus memang apa ya, harus memang benar-benar capek dan ripuh gitu ya. Kayak contoh aja dulu itu pernah dibikin drama kolosal misalkan, itu kan pasti Agustusan segala macam, setiap peringatan hari besar itu Agustusan sering dikontak tapi nggak jadi. Karena kenapa? Ya itu sih sebuah perhatian ya, maksudnya dikontak untuk bikin teater tentang perjuangan. Nggak jadinya ya itu tadi, tidak memikirkan biaya produksi yang ideal untuk pertunjukan teater. Ya artinya itu disamakan dengan nanggap organ, nanggap apa gitu, maksudnya disamakan dengan itu. Karena apa ya, mereka belum tahu bahwa biaya produksi teater itu meliputi dari tata cahaya, banyak segala macam. Apalagi tata artistik itu ada mungkin 5. Karena mahal, karena banyak personilnya dan segala. Tata artistiknya 5. Belum 5 sound. bidang. Iya, 5 bidang. Belum sound. Belum sound system, lighting, terus kostum, make up. Belum artisnya. Belum skenerinya. Belum aktornya. Nah itu dia, apalagi mintanya kolosal. Gitu, tidak sinkron. Saya dulu ingat di awal Kota Serang terbentuk, Mat. Maaf. HUT Kota Serang atau apa di acara paripurna. Itu Kang Totestra itu pernah pentas. Di gedung Dewan dan baca puisi, kemudian teatrikal, bawa kursi segala macam, melakukan kritik, dan setelah itu selesai. Mungkin karena apa ya? Kalau dibaca biaya, nggak tahu saya apa dibayar atau nggak, atau segala macam itu saya nggak tahu. Apa karena terlalu keras kritiknya, akhirnya nggak ada lagi kegiatan acara di pemerintahan kayak gitu. Iya kan, iya selama ini kan acara-acara pemerintahan selalu keseniannya seperti, maaf misalkan itu lagi yang kayak gitu lagi, itu lagi kayak gitu. Apa kesenian cuma itu aja ya? Saya bukan merendahkan kesenian yang ditampilkan, tapi hampir di semua daerah kemudian hampir kok sama. Di Pandeglang ya itu kayak gitu, sama. Di Kabupaten Serang, di provinsi kok kayak hampir sama kayak gitu-gitu aja. Bener. Padahal ya di Banten banyak banget kesenian kayak gitu. Saya belum pernah ngeliat misalkan di acara peresmian apa gedung ada ubruk, misalkan ada wayang garing atau ada calung apa segala macam, itu nggak ada. Nah kenapa ini? Apa karena kurang silaturahim ke dinas atau seperti apa? Atau emang seniman-seniman seperti kalian itu udah nggak ke dinas-dinas kayak gitu? Atau apa? Apa ya? Apa maaf? Kayaknya kurang referensi juga, maksudnya ketika ya teman-teman di dinas itu melihat kesenian di Pandeglang misalkan, yang muncul rampak beduk, ya udah itu aja itu misalkan. Di kabupaten sih sama kayak gitu lah. Iya, maksudnya padahal kalau saya pribadi, saya diminta misalkan untuk bikin pertunjukan untuk membuka atau untuk menyambut bupati, tapi dengan teater itu saya sanggup padahal. Ya, oke. Termasuk di apa ya, di upacara peresmian misalkan dengan teater ya nggak usah pakai. Atau jangan honornya terlalu mahal kali, kayak apa tarifnya. itu bisa jadi salah satu faktor ya. Tapi nggak mahal-mahal juga sih, karena memang ideal aja, biaya produksi ideal, nggak di markup sedemikian rupa, disesuaikan lah, gitu. Harga segitu ya kualitasnya segitu gitu. Karena sekarang kalau saya bikin pertunjukan di sekolah juga ya pertunjukannya by request. Ya artinya by request itu lu belinya berapa, nanti gua kasih yang mana. Gitu. Banyak stok. Banyak stok. Yang durasi segala macam, mau berapa yang menit? 1 menit, 2 menit, sampai 30 menit, 1 jam, 2 jam bisa. Kalau Imam pernah pentas di acara pemerintahan kayak gitu tuh? Belum. Paling ya belum itu karena tidak mau atau tidak apa sih, berapa? Bukan nggak mau juga gitu, karena memang mungkin belum menjadi jejaring juga gitu, belum berkesempatan juga. Belum berkesempatan, dan mungkin ya belum kenal gitu. Mereka nggak kenal ke saya gitu. Saya pun sama gitu. Karena mungkin awalnya memang mungkin
ada apa ya, ada pandangan kayaknya nggak deh gitu tuh, nggak deh itu karena memang mungkin ada bebanting gitu kalau bahasa sekarangnya, nggak mungkin bantu, nggak mungkin ini gitu kan. Akhirnya kami ya produksi sendiri aja gitu, berproses sendiri gitu tuh. Tapi ya belakangan ini memang bukan apa ya, ya akhirnya oh ya ini memang perlu sinergis gitu tuh, perlu ada sinergitas itu antara dinas terkait lah gitu, minimal dinas terkait dengan pelaku gitu, karena memang kita sebetulnya punya visi yang sama gitu tuh. Nah mungkin ya tinggal menyinkronkan misi-misinya itu apa gitu yang perlu kita lakukan gitu untuk membangun ekosistem teater di Banten ini sendiri gitu tuh, salah satunya gitu. Ya perlu komunikasi sih sebetulnya gitu. Saya pernah bikin ini Kang, dialog publik gitu tuh, mengundang para pemangku kepentingan atau stakeholder, buat apa namanya membicarakan apa proyeksi kesenian teater di Banten gitu kan gitu. Terus ya, gimana itu hasilnya? banyak usulan-usulan gitu tuh yang memang apa ya ya dijawab dan yang memang realisasinya ya mungkin itu butuh waktu gitu, butuh waktu. Dan di pemerintahan selalu reshuffle ya gitu tuh, ganti lagi itu juga berbeda gitu akhirnya gitu setelah diganti. Nah sekarang kalau support sesama jenis, bukan sesama jenis, kelompok teater ini seperti apa Kang Naf? Kadang-kadang kan seniman ini maaf misalkan kayak egonya besar juga. Ketika kelompok pentas kadang-kadang sanggar B itu nggak mau nonton gitu tuh, walaupun ada baru satu dua saya eta doang gitu pasti. Atau seperti apa di Banten tuh seperti apa? Misalkan ketika Kang Tirta misalkan pentas, apakah IMAF bawa teman-temannya, yuk kita tonton, kita support kelompok teater ini, yuk kita support, kita tonton, atau seperti apa? Atau jojong-jojongan wae kayak gitu? Ya itu kesadaran itu juga tingkatnya memang masih rendah, kesadaran untuk saling support, apresiasi minimal kayak gitu. Kesadaran saling apresiasinya masih rendah ya. Jadi kalau misalkan kita pasang poster itu kemungkinan besar nggak datang. Tapi kalau kita kirim lewat undangan, itu pasti datang. Jadi apa ya? Itu kan kesadaran. Artinya kalau misalkan kita sebagai insan teater, misalkan lihat poster pertunjukannya IMAF, wah, saya harus nonton karena itu teater gitu maksudnya. Secara pribadi itu bidang saya gitu. Nah makanya itu kesadaran itu memang yang harus dibangun. Nah caranya sih kalau menurut saya ya harus ada komunikasi yang penting. Minimal kalau misalkan ada siapapun pertunjukan di mention ataupun sekarang media sosial banyak tuh di mention. Nah itu juga mulai hilang. Dulu kan kalau di Facebook upload poster, di tag semuanya banyak. Nanti yang komen juga banyak. Minimal juga tahu bahwa malam ini ada event itu. Kalaupun saya nggak bisa nonton, saya bisa ngasih tahu teman. Ada event itu tuh nonton tuh gitu tuh. Nah sekarang itu kayak apa ya? Maaf bisa kayak masing-masing wae gitu lah. Ya itu sih yang mulai hilang. Makanya harus mudah-mudahan ya dengan adanya Festival Teater Banten ini nanti ya bisa terbangun lagi kekuatan kolektif di insan-insan teater itu. Dan fenomena seperti ini, gejala seperti ini tidak hanya di kelompok teater, maaf misalkan di kelompok-kelompok seni lain pun, di musik misalkan kalau ada festival musik, ini udah banyak kegelisahan tadi udah diomongin. Banten ini udah kayak darurat teater lah karena sepi. Saya juga sangat rindu dengan nonton teater, menikmati teater. Ya walaupun gedungnya yang representatif belum ada, nanti Kang IMAF semua tempat adalah gedung kayak teater kayak gitu, karena Kang IMAF itu bisa pentas di mana aja gitu. Benar-benar. Nah sekarang saya pengen sekarang darurat. Nah ada event apa kalian untuk supaya ini enggak darurat, kita mau bikin event, ada ke depan ini mau bikin acara apa nih? Ya untuk untuk mengobati rindu terutama bagi para penggemar teater ya, kita bersama-sama di komunitas teater sebanten itu membuat Festival Teater Banten. Oke. Di mana Kang? Itu tempatnya nanti di Amphitheater Guriang. Teater Guriang itu letaknya di Warung Gunung di Kampung Cemplang.
di Warung Gunung mana tuh? Lebak. Gunung Lebak. Oke. Ya. Jangan-jangan warung gunung di mana, di Papua atau di mana? Ya, Warung Gunung Lebak. Nah, itu nanti dari tanggal 20 Juli sampai 22 Juli 2023. Open publik, semua publik boleh nonton. Boleh dan gratis. Ada kopi gratis juga. Kopi gratis. Nah, syukur-syukur kalau nonton bawa pisang goreng, bawa kacang gitu. Dan yang menariknya juga kalau di Guriang itu kalau kita kemalaman itu boleh ngecamp asal bawa tenda sendiri. Oke, tempatnya asik buat camp juga. Buat camping. Nah, teman-teman juga ini kan yang jadi peserta sudah terdata ada 10 kelompok. Nah, itu juga mereka menentukan spot masing-masing, nggak di panggung. Jadi ada yang di panggung, di amphitheaternya, ada yang di kolam juga, ada yang ada yang pentas di kolam. Ada yang pentas di pohon-pohon jati. Jadi memang karena temanya juga kan yang diangkat itu isu kita hari ini. Dari berbagai isu itu 10 kelompok ini akan merepresentasikannya ke dalam bentuk pertunjukan teater. Kang, siapa aja yang mau pentas 10 kelompok teater itu? Nah, apal tuh. Apal. Yang pertama komunitas kembali. Maaf. Tidak Adang yang mau ditampilkan atau apa? Beda karya. Beda karya, oke. Iya. Yang keduanya studio tata artistik, itu tempat saya. Oke. Yang ketiga teater Guriang itu sendiri. Terus Juang Kreasi Unma. Oke. Ada lagi UIN Kain Hitam. Kain hitam. Pentas juga. Pentas juga nih, udah lama Kain Hitam nih kakek. Iya, terakhir kan yang Surusuan. Nah, terus ada dari Cilegon juga pelajar teater Terajana. Terus ada yang dari Lebaknya juga teater Gates. Terus halaman budaya. Nah, 2 lagi lupa. Kenapa? Guriang udah. Guriang tas. Oh iya, teater nol. Teater nol. Kak Fede? Kak Fede enggak. Enggak. Satu lagi apa? Wong kita enggak. Enggak juga. Oh, Pek. Lupa weh. Ya udah, yang satu mohon maaf dilupakan. Terlupakan. Stage manager dia. Iya, jadi panitia, stage manager. Nah, yang paling spesial sih kapan sih Kang acaranya itu? tanggal 20 Juli. Iya. 20 Juli ini berarti 20 Juli ini ya berarti 10 hari lagi, 9 hari lagi. 9 hari lagi. Mulai dari jam? Mulai dari 19.30 sampai selesai. Oke, sampai dengan selesai. Iya. Ting meureun subuh meureun aya kelima pemeureun pentasna 3 jam meureun. Itu ada apa ya? Ada sehari itu 1 malam ada yang 3, ada yang 4 pementasan. Nah, yang spesialnya memang ada penampilan dari Teater Payung Hitam Bandung. Oke. Itu langsung disutradarai oleh Rahman Sabur. Kang Rahman Sabur juga datang. Iya, datang. Main. Beliau sebagai pengamat juga. Oke. Nah, yang mainnya aktor dari Lebak. Aktor Payung Hitam zaman dulu. Siapa? Pak Deden Sutris. Oke. Nah, itu juga kan suatu hal yang ya lintas generasi, ini juga ada yang dari pelajar, kemudian mahasiswa, kelompok umum dan sampai senior juga yang udah kawak istilahnya. Kan kawak itu kadaluarsa. Sekolot lah, kesepuhan. Ya, itu pentas. Makanya ini sangat kesempatan yang baik sekali untuk teman-teman penggiat teater, apalagi masyarakat umum, ini sebagai edukasi juga. Yang utamanya yaitu kita bersilaturahmi kembali untuk membangun ekosistem teater ke depan itu akan seperti apa. Guriang bisa di map. Udah ada. Tinggal searching di map. Sobat Banten News kalau mau nonton nanti tanggal 20 sampai 23 yang pengen kangen lihat teater, cari aja di Google Map lah. Iya. Berangkat habis maghrib. Kalau yang di luar daerah, di luar Banten juga yang pengen nonton bisa bawa tenda, camp di situ. Bisa bawa tenda. Jadi selama 3 bawa hari. beras, bawa Boleh. itu masak di bawa lauk, silakan. Itu apa ya istilahnya open space, bebas untuk apapun. Kita sama-sama apresiasi untuk Festival Teater Banten 2023. Semangatnya ya semangat kolektif gitu. Oke. Semua unsur terlibat. Oh iya, ada yang spesial juga dibuka oleh Bupati Lebak. Oke, Bupati Lebak, Bu Iti. Bawain ini puisinya Rendra. Sajak sebatang lisong. Oh, sugano tadi pati teh. Oke. Itu juga hal yang spesial. Artinya kan bisa menampilkan sosok ya birokrat tapi masih ada kepeduliannya, bahkan terjun sendiri ke panggung istilahnya gitu. Berpuisi kayak gitulah, silakan. Nah, kalau Kang kebetulan salah satu kelompok teater yang bakal pentas tadi di sini, Kang Imaf apa nih mau bocoran sedikit lah apa nih yang bakal
kejutan di pementasan FTB ya. FTB ini apa nih? Ya isu yang paling dekat sama kita sih sebetulnya karena memang kan isunya banyak nih. Ya. Isunya ada TPPO, ada ada apa yang isu sekarang ini? Apa yang sebetulnya berangkatnya dari media sosial sih, dari ini teknologi informasi gitu. Merespon itu gitu. Open BO apa? Ya merespon kemudahan itu yang memang akhirnya ada satu penelitian tuh. Entah ini valid atau enggak, perlu referensi dan pembacaan terus menerus gitu tentang satu katanya gitu, kemampuan berpikir kita berkurang gitu. Kemampuan berpikir, jadi mengangkat soal tergantikan oleh kecerdasan buatan gitu, AI dan sebagainya, AI gitu kan. Terus kemudian ya intinya kita lebih dipermudah gitu ya. Pokoknya kita akan menggarap, judulnya itu Blank Man kan. Judulnya Blank Man gitu. Pemainnya nggak banyak gitu, cuma 2 orang gitu nanti itu gitu. Ya itu ngangkat soal penyakit otak gitu, kayak brain fog dan sebagainya gitu. Itu yang akan kami ini masih digodok sih gitu karyanya gitu. Masih diolah gitu. Dan mengambil elemen media sosial, diikuti tampilkan dan sebagainya. Kang Imaf sebagai sutradara dan main juga. Ini langsung ikut mainnya Kang Imafnya sebagai dedengkot. Iya benar. Tapi tetap dengan tetengernya kelompok Kang Imaf nggak akan di atas panggung yang Ampli Teater itu, bakal di ruang site spesifik sih tetap gitu. Jadi kita merespon beberapa ruang yang di sana gitu. Yang ada di sana ya. Sekiranya bisa direspon, dieksplorasi gitu. Nyebur ke got meren. Nanti kita lihat keseruan Kang Imaf dan kelompok-kelompok teater, 9 kelompok teater yang lain di FTB itu tanggal 20 dan 23. Jangan lupa ya dulur-dulur Banten News. Bareng-bareng Sugan B muat sih 1.000 orang. Berapa kapasitas? Jangan-jangan nanti banyak yang datang ke muat nih kapasitasnya nih. Bisa unlimited sih. Kalau di Guriang sana, karena setiap pojoknya itu bisa diisi oleh penonton. Dan nonton bebas mau ada di atas pohon gitu. Menariknya. Spesialnya. Jadi kalau misalkan ada pengunjung yang mau bawa hemok di atas, dia bisa walaupun satu titik dia bisa lihat kemana-mana, itu boleh. Bisa nontonnya seenaknya lah, sampai sebahagianya nontonnya kayak gitu. Iya. Dan itu free. Perlu konfirmasi dulu nggak Kang? Nggak usah, itu langsung datang aja. Takutnya kan pas sampai ke sana, geus beak di tangkalnya di tempatan kabeh. Jadi bebas teman-teman yang mau dulur-dulur yang mau nonton nanti silakan datang aja ke Guriang tanggal 20 sampai 23 di acara Festival Teater Banten. Ini menarik sekali yang kangen banget sekali ditampilkan ada 10 meeting lah 3 poe di situ dan gratis. Ya buat teman-teman yang lagi diusir apa pacarnya lagi putus kayak gitu nggak sekali itu lah daripada kesel. Oke sahabat Banten News, obrolan kita dengan teman-teman kelompok teater yang di Banten yang sekarang masih eksis dan lagi gelisah dengan teater di Banten lagi darurat ini. Selamat berbahagia, selamat beraktivitas, berkreativitas. Sobat Banten, terima kasih Kang Imaf, Kang Tirta. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kini Rajifat. Ketemu lagi di acara selanjutnya.